kan ada HSS 3 nih. Gue pengennya lawan Nindi. Jadi, ya lu gak mau lawan Gofar? Kenapa diaduin gue sama Gofar? Kenapa sih kok tega sekali memperlakukan seorang perempuan sendirian dikeroyok rame-rame begitu, apalagi mengatasnamakan kepolisian Republik Indonesia. Ini belum mulai kan syuting ya? Belum kok bang. Belum ya? Belum. Mas Kiki, bodeh long, mumpung belum datang nih bintang tamunya nih. Wih, apa? Nah. Wih, mantap ini Mas Kiki. Ada lagi? Oh, aduh. Oke banget tuh. Cakep. Makasih Mas Kiki. Bener-bener nih beliin makanan yang gak nanggung-nanggung, tahu aja nih bosnya lagi lapar ini. Paket besar semua lagi. Acong tahu aja nih KFC lagi ada promo. Kok jadi Acong? Kiki. Sama itu orang yang sama. Nih aku bingung nih sekarang mau pilih yang mana nih ya. Mau KFC Champion Combo 1 atau KFC Champion Combo 2? Yang mana ini ya? Acong Kiki. Tahu aja lagi dia nih lagi ada promo nih KFC nih. Aku makan yang mana nih guys? Nih karena di depan mataku nih sudah ada KFC Champion Combo 1 terdiri dari ayam, nasi, mocha float, sama original burger. Ya, single. Terus ada Champion Combo 2. Ada ayam, ada nasi, ada mocha float, sama ada fish burger. Aku yang Champion Combo 1 aja kali ya. Aku makan Champion Combo 1 deh. Minum dulu. Kita coba dulu dong mocha floatnya. Suweger nih. Bikin adem ini mocha float ini, manisnya pas. Meskipun ya ada soft ice cream vanilanya nih, tapi oke nih gitu. Aku mau makan sekarang. Sebelum makan kita pakai hand sanitizer. Nah, mantap nih. Ini orang mau angkat besi. Ada dada ayam itu. Tuh, ini dada ayamnya. Aduh. Ini coba ya, dada ayamnya aku taruh di burgernya. Nah, boleh kali ya. Menganga, saudara-saudara. Kan tadi udah aku tambahin lagi daging ayam, jadi double attack gitu di dalam mulut. Pokoknya rasa bumbu rahasia KFC ini nggak ada tandingannya. Ada asinnya, ada pedes-pedesnya, ada gurih-gurihnya. Mantap deh pokoknya. Pokoknya KFC jagonya ayam, nggak ada duanya ini. Jadi buat para sobatku, udah cepetan kalian cobain ini promo terbaru dari KFC. Ada Champion Combo 1 dan juga Champion Combo 2. Kalian bisa langsung beli di KFC Store terdekat dan juga bisa pesan lewat KFC-ku apps dengan harga 50.000. Dijamin kalian bakal kenyang banget tuh lihat tuh. Udah datang bintang tamunya. Ya, Mas Kiki boleh angkat. Angkat dulu Mas Kiki boleh ya. Kita lanjut lagi nih. Bintang tamunya udah mau datang. Halo Sobat Kuy, kembali lagi di Pots Kuy. Masih bersama gue Boris Bokir. Gimana kabarnya para Sobat Kuy? Semoga baik-baik saja ya. Seperti bintang tamu kita yang akan datang pada kali hari ini. Dia ini sangat baik-baik sekali orangnya. Kemarin baru berantem. Nggak ada berantem sama siapa? Oh, boxing. Jadi kalau kalian udah bocor-bocor suaranya nih, kalian udah tahu dia ada seorang sosok wanita Amazon
yang bisa dibenci sama orang tapi bisa juga sangat dicintai sama orang gitu. Dan di balik kisah hidupnya ini ada banyak banget sekali warna, dan dia termasuk wanita yang sangat tangguh yang dapat menghidupi 3 anaknya sendiri dan baru saja menjuarai sebuah pertandingan boxing. Please welcome Nikita Mirzani. Aduh, Niki. Mari. Duh, terakhir ketemu bikin konten kapan hari Udah gitu. lama banget. Sekarang kok makin sering gitu. Gue dari pagi loh ini. Dari pagi Dari nih pagi, sebenarnya. Iya, belum pulang cuma ngedropin anak doang tadi. Oh, ngedropin anak doang terus kesini lagi. kesini. Makasih Nyai. Nyai, makasih ya Niki ya. Iya, sorry. Gimana kemarin? Kan menang ya? Menang, alhamdulillah. Gimana? Senang, puas atau? Enggak, biasa aja. Oh, biasa. Kenapa kok biasa aja? Ya karena lawannya Dinar. Oh, memang pengennya siapa? Jadi Niki tuh bukan pengen. jadi satu kebanggaan gitu. Jadi pengennya lawan siapa yang kalau bikin lu jadi, wah, gua beneran bangga, beneran seneng gitu. Kali ini gue pengennya lawan, kan ada HSS 3 nih. Gue pengennya lawan Nindi. Nindi. Nindi siapa namanya? Iya. Oh, Nindi Pradarsono siapa? Ya kan udah cerai sama lakinya. Itu maaf. Nindi siapa? Oh iya, Nindi. Ya gara-gara kurang terkenal gue jadi nggak Ya hafal nama Allah, dimulai lengkapnya dari siapa. sekarang. Nindi Udah siapa? dimulai Coba cari Instagramnya. Dia blok gue. Dia semua akun gue di blok sama dia. Oh, lu pengen lawan dia? Iya. Pengen lawan dia. Akun anak gue di blok, akun Aska di blok, Aska, Arka, akun gue di blok. Semua akun jualan gue semua di blok juga. Kok tahu? Karena gue komen di feednya dia. Oh, gitu. Nindi Ayunda. Nindi Ayunda. Gue maunya Nindi Ayunda. Pengen lawan. Pengen. Gue pasti akan latihan sekuat tenaga. Tapi kemarin kan pas tanding aku lihat kan ada pelindung hidung. Ada, karena semua yang selebriti kan dikasih pelindung semua. Maksudnya kalau headguard iya. Oh, kalau nanti gue minta untuk tidak pakai pelindung kepala. Jangan, nggak boleh. Kalian kan bukan profesional. Ya kan gue pengennya sampai ada apa nih? Ada apa? Enggak ada putih-putih. Oh, ada bukan putih. bukan peju kok. Kru-kru tadi ngantuk. Iya. Setelah kedatangan Niki, terang semua nih. Oh, gitu. Gitu. Gimana kondisi badan tadi setelah tanding? Karena latihannya 2 minggu full, pas tiba-tiba udah selesai tanding, udah nggak pernah latihan kan. Wah, besokannya badan sakit semua. Ini sakit, semua sakit, diginin aja sakit banget. Ini sakit, ternyata olahraga boxing itu gua pikir olahraga simple cuma gini-gini doang. Ternyata semua tuh main. Semua main. Pinggang, kaki, Iya. kuda-kuda harus kenceng. Jadi pas besoknya bangun tidur, wah sakit semua. Sakit semua, manggil tukang urut. Panggil tukang urut. Oh, panggil tukang urut di rumah. Urut di rumah dong. Masih di rumah lo. Jangan dong, janjian di tengah aja. Kan pasti ada nge-hire coach. Iya. Itu dikasih tahu nggak yang cocok buat Niki itu jurusnya yang paling atau kombinasi Iya, pukulannya? semua udah dikasih tahu. Lagi-lagi terhambat oleh lawannya sebetulnya. Gitu. Karena Dinar waktu pas bertanding juga kan kebanyakan dia menjaga dirinya kan untuk nggak kena tonjokan. Pere gini aja udah bertahan. Iya, terus udah tuh muter gitu. Nggak Jadi kepikiran mukul ini bawah. nah, itu tuh kepikiran banget. Cuman gue tuh masih ada rasa kasihan gitu. Oh. Sebenarnya kalau mau mukul Dinar pas dia lagi begini-begini, gue kan tinggal begini aja kan. Sebenarnya udah kena Udah kan. kena. Tapi gue nggak tega gitu. Oh. Kayaknya kok kalau kena lumayan nih, apalagi kan yang dipakai kan glove-nya 12 ons. 12 ons Jadi ya. kalau kena perutnya lumayan. Jadi buat di cewek nggak kegedean 12? Enggak, jadi karena berat gue lebih berat daripada Dinar, gue dikasih yang lebih berat gitu. Oh. Jadi kalau mukul memang agak, makanya tangan sakit semua karena glove-nya itu juga Ya glove-nya udah berat kan. Iya, kalau Dinar tuh enteng banget, Dinar Iya. cuma 8 ons. Oh nggak sama-sama 12? Enggak. Oh gitu. Jadi 12 itu 8. Jadi gedean Niki daripada Iya, Dinar. sebenarnya lebih sulit gue untuk mukul karena Iya, lebih iya. berat gitu. Tapi Dinar kabur-kaburan melulu. Walaupun dia lebih kecil ya. Walaupun dia lebih kecil. Lebih gede Niki ya. Kalau masalah toket dia lebih besar. Jangan dong, nggak usah dijelasin dong. Karena gue tahu lo arahnya. Gue sama Loh, Dinar. kita kan lagi bahas 12 ons dengan 8 Iya. ons gitu. Iya, tapi maksudnya kalau toketnya lebih besar dia. Ya, nggak. Dalam pemilihan public figure yang buat bertanding nih. Cap-cip-cup aja. Oh, gitu. Siapa yang Siapa mau? atau nggak ada yang ngajuin ya ayo nanti tinggal dicari lawannya siapa. Kalau Dicari yang lawannya- seimbang kira-kira Iya, gitu. kalau lawannya oke ya lanjut. Oh, kayak kemarin siapa tahu ini apa ya jadi. Ya lu nggak mau lawan Gofar?
Kenapa diaduin gua sama Gofar? Hah? Ya nggak, biar seru Ini aja. kayaknya matchnya match khusus elu apa gimana? Seru aja Boris sama Gofar ya kan. Badannya sama-sama, gedenya sama, tingginya sama. Sama, iya. Tatoan pula. Kok hafal banget sama Gofar, tinggi banyak badannya, gedenya Gofar sama. kan temen gue udah dari tahun berapa. Oh gitu. Tapi gue belum pernah kelihatan titiknya loh. Jadi nggak, gue suka orang-orang tuh berpikiran kalau gue tuh sama Gofar udah melakukan sesuatu. Padahal belum sama sekali. Padahal belum ya. Karena kita pure sebagai teman, pure sebagai teman aja, cerita-cerita, curhat-curhat, cocok ya. ngobrol. Betul. Ngobrolnya cocok. Gofar itu pernah dia sampai kayaknya nangis deh waktu itu dia ke gue. Cerita curhat gitu. Jadi dia udah percaya banget gue sebagai sahabatnya yang bisa jaga semua rahasianya dia. Nah ini lu bocorin. Kan gue gak ngeceritain dia cerita apa. Oh, hanya nangisnya aja. Hanya nangisnya. Nangisnya Maksudnya aja. Gofar segarang itu mukanya, tapi dia bisa sedih. Bisa gitu. sedih juga, ya punya hati juga Gofar. Saya kan kemarin lihat Instagram kamu, malam-malam subuh-subuh. Iya, ini apakah S3 marketing apa gimana? Tapi perasaan dia udah beres eventnya, ya kan? Kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya ini beneran deh gitu. S3 marketing tuh yang ada di Lambe Turaja. Itu kemarin ada apa? Gue pun jujur nggak tahu. Sampai sekarang dibilang masih syok, iya. Syok, sedih gitu. Sedihnya kenapa ya, kayak gue ini kok diperlakukan layaknya seperti teroris ya. Teroris, seperti gembong narkoba. Kenapa memang? Pembunuh atau apa segala yang mereka macam. lakukan? Nggak ada. Jadi tiba-tiba jam 3 pagi mereka datang ke rumah rame-rame, kurang lebih, mohon maaf kalau salah ya, kurang lebih 10 sampai 12 orang. Berarti 2 sampai 3 mobil ya? Iya, kayaknya 4 mobil deh. 4 mobil. 4 mobil ya. Terus habis itu kenapa bisa gue bilang begitu? Karena semua terpantau di CCTV depan ya. Bang, jadi gini, awal mulanya dia itu gedor-gedor pintu. Dia ngebel, nggak ada yang bangun karena ya jam 3 orang jam udah 3 telat lah ya. Bukan bulan puasa lagi. Betul. Kalau bulan puasa iyalah ada yang bangun buat sahur. Nah, akhirnya pembantu datang karena mereka gedor-gedor gitu. Pokoknya gedor keras banget sampai akhirnya yang namanya Yati bangun. Dibukalah pintu sama Yati, jebret, tiba-tiba polisi langsung dorong, kakinya langsung gini. Jadi pintu tuh udah ngablak gitu loh. Gitu, pintu besi. Dihadang sama dia lah biar pintunya nggak bisa ditutup. Biar pintunya terus kebuka kan. Gemeter dong, namanya pembantu dari nggak tahu daerah apa-apa, ya kan. Digituin banyak-banyak ya kan. Belum ada perkenalan bisa aja rampok ya. Bener. Nah Yati kayaknya pas lagi begitu dia agak sedikit mengeluarkan suara agak kencang gitu karena mungkin ketakutan. Kaget dan takut. Pembantu yang lain keluar dong, ngelihat situasi, langsung lari ke atas, bangunin ade yang terakhir lintang. Bangunin dia ke bawah, ternyata dia pun sempat dapat omongan yang tidak enak gitu dari bapak-bapak yang kemarin datang itu. Karena lintang juga tidak bisa menghandle, dibanguninlah langsung ratunya, ya kan? Betul. Madam bangun gitu kan. Gua pikir gua ini telat naik pesawat karena jam 8.50 harusnya ke Semarang. Ada event gitu. Gua udah bangun gitu sampai ketakutan. Teh, telat ya. Enggak madam, dia hampir mau nangis gitu kan. Kenapa teh gitu? Di bawah banyak polisi katanya pengen nangkap madam. Hah? Kaget dong. Ngelihat jam kan. Waduh, jam 3. Siapa yang bisa ditelepon? Dalam pikiran kan udah. Duh, kalau iya bener siapa yang bisa gue telepon? Siapa yang bisa gue minta pertolongan kan? Karena udah nggak tahu lagi mau ngapain, takutnya polisi itu masuk paksa atau bagaimana. Turun dong gue. Turun, gue buka lah pintu, karena akhirnya sama si Teteh nggak tahu kenapa itu pintu bisa terkunci lagi gitu kan. Mungkin Tetehnya bilang tunggu kali ya, saya panggilin dulu ibunya gitu. Dan kan. Dan gak gitu juga caranya. Ya habis itu ketutup lagi, gue buka karena gue lihat di CCTV di kamar gue mereka udah standby di depan garasi. Ada yang ngeluarin handphone, ada apa. Gue langsung mikir kayaknya kalau gue buka pintu ini kamera handphone udah pada ngerekam deh. Bilang sama adek gue, Tang, kamu standby handphone ya gitu, rekamin apapun kejadian pagi ini pokoknya harus terekam, walaupun adu rekaman lah ya. Ada CCTV tapi CCTV gue itu kan tidak ada suaranya. Boris cuman gambar doang. Iya. Nah, udah pas gue buka gitu bener aja semua pada ngerekam. Gue masih tanya baik-baik, Pak, ini ada apa? Ini jam berapa? Tiba-tiba bapaknya kan bilang sesuai dengan rekaman yang sudah beredar ya. Ini saya ada surat penangkapan secara paksa. Gue kaget dong gitu. Kasus yang mana? Yang Dito ya? Karena yang Dito memang betul gue udah menerima surat panggilan. Jadi itu kejadiannya tanggal 16 Mei.
tiba-tiba tanggal 25 gue sudah dipanggil. Nah, panggilan pertama sebagai saksi gue tidak bisa hadir karena kan namanya dadakan kan nggak bisa dong, ya kan. Gue pikir nantilah ada panggilan kedua, ya dong. Tapi kan ada panggilan. Nah, yang gue bingungnya itu adalah setelah panggilan pertama, gue belum aja konfirmasi ke orang polisi Bantennya untuk bilang kalau gue tidak bisa datang. Besoknya udah ada surat panggilan lagi. Besoknya ada lagi surat panggilan. Besoknya ada lagi surat panggilan. Otak gue jalan dong, Boris. Karena kalau sesuai SOP, kan gue sering diurus sama polisi nih. Nggak mungkin setiap... Kamu datang ke Polda itu bukan hal baru ya? Iya, nggak mungkin surat panggilan. Gue pernah jadi terlapor, gue pernah jadi pelapor. Tidak mungkin surat panggilan itu dikirim hampir setiap hari, Boris. Ya enggak dong. Iya kan? Langsung gue mikir, wah ini main-main nih, gitu kan. Wah ini main-main. Jadi gue pengen kesana pun jadi udah males duluan, ngerti nggak? Kayak kok ada ya begini, kok ada ya. Jadi mikir-mikir terus sampai gue bilang sama Kakak Fitri, Kak, kok ini ada surat panggilan lagi ya? Kok ini ada lagi ya? Ini kenapa ya gitu? Padahal kasusnya tuh undang-undang ITE. Jadi memang ada, gue memposting 2 postingan yang gue bilang kalau diduga orang ini melakukan pemukulan gitu kan terhadap security. Memang ada di situ artikelnya kalau nggak salah di detik.com kapan lagi. Dan itu pun kata-kata Niki adalah diduga. Dan itu sudah, berita itu sudah muncul duluan sebelum gua ada story itu muncul. Jadi kan ada beritanya di detik.com atau kapan lagi atau Tribun ya. Di situ dibilang pacar Nindi Ayunda, Dito Mahendra melakukan pemukulan terhadap security di daerah Kemang dan akhirnya diusir dari kontrakannya oleh warga. Itu ada, itu cari aja artikelnya. Gue kan cuma mengcopy paste. Ya, tapi kan mungkin berarti Niki di situ turut serta adalah andilnya mungkin menyebarluaskan. Lah, tapi kalaupun mau dilaporkan, laporkan yang buat berita pertama dong. Ya. Bener nggak? Ya kan lah. Apa kabarnya Lambe Tura? Cuma capture doang taruh di Instagram. Ya kan dia kan anonim ya, anonim. Ada orangnya. Iya kan hanya segelintir orang yang tahu. Kalau Niki kan kayak emang akun Instagram pribadi gitu. Mungkin Niki bisa dimasukinnya adalah kamu ikut menyebarluaskan gitu. Mungkin. Ya kalau menyebarluaskan itu tidak bisa masuk juga dalam undang-undang ITE karena beritanya sudah ada sebelum gue yang bikin. Bisa menyebarluaskan Niki? Gue udah belajar. Bisa menyebarluaskan? Enggak menyebarluaskan, tapi kalau ada fitnahannya. Misalkan ditambahin gitu. Dibumbu-bumbuin dengan judul apa? Iya gitu. Misalkan judul-judul yang provokasi lah gitu. Iya, ngebuat orang jadi ngebisik lah. Kalau gue cuman mengcopy doang, ya jangan salahin gue dong. Selain yang bikin berita. Dan berita itu kan memang ternyata pemukulan itu terjadi. Pemukulan itu bukan tidak ada. Ya, dan itu sudah masuk ke kepolisian. Sayangnya security ini berdamai ya karena nggak tahu, gue mungkin diiming-imingi sesuatu, kita nggak tahu ya. Tiba-tiba pokoknya kan kalau kita baca artikelnya itu security-nya hampir mau ditelanjangin malah. Sama si Dito Mahendra ini. Tapi tiba-tiba jadinya DM lah, DM. Apa itu? Inisial DM. Ya enggak, Dito Mahendra aja. Jadi akhirnya dia berdamai, itu urusan mereka gitu. Nah itulah yang dijadikan Bapak-bapak itu kemarin datang buat kasus itu. Padahal kalau undang-undang ITE menurut Bapak Kapolri kan harus dimediasi dulu. Sudah anjurannya kan seperti itu gitu kan. Harus ada mediasi gitu. Oh ini kok datang-datang nangkep paksa. Iya, ini belum di BAP, belum ada klarifikasi dari mungkin gue. Dengan alasannya adalah sudah dipanggil berkali-kali gak datang. Ya tapi gak bisa lah. Pelapor yang gue laporin sampai 10 kali gak datang-datang aja gak ditangkap-tangkap. Ayo. Di Jakarta, di Tangerang gue ada ngelaporin 2 orang sampai detik ini nggak ada datang-datang, kagak ditangkap-tangkap. Dan itu laporan tanggal 16, tanggal 15 gue ditangkap cuman kurang lebih 1 bulan, nggak sampai 1 bulan ada surat penangkapan. Makanya gimana dong, masa dibeda-bedain? Ayo. Terus jadi sekarang masalahnya itu jadi gimana? Udah ya clear lah. Akhirnya kan jam 3 sore itu setelah huru hara itu akhirnya. Itu dari 3 subuh sampai 3 sore standby di bawah terus? Iya. Hah? Enggak, mereka jam 3 subuh, mereka baru balik kanan itu jam 1 siang. Hah? Gokil juga. Iya, mereka nunggu di depan aja. Diem aja sampai jam 1 siang? Iya, kalau pas paginya jam 3 sampai jam 6, mereka naik turun ke atas. Di dalam rumahnya Niki? Gedor-gedor, iya. Buset. Bukan di dalam rumah, jadi rumah ada garasi. Jadi tangga gue itu kan ada di depan.
Pernah ke rumah gak sih Boris? Belum ya? Belum. Gimana ya? Gimana Ceritanya? jelasin ya? Kalau lihat di Google, atau main dulu ke rumah kali ya? Ya kalau siapa? lihat di Google, kalau lihat di Google nih garasi, masuk ke kanan itu ada tangga untuk masuk ke ruang dalam. Gitu. Jadi mereka mondar-mandir di tangga garasi itu. Berarti udah masuk ke berarti dalam udah rumah. masuk ke lahan privacy. Iya. Ya memang sebenarnya kan nggak boleh gitu. Itu sampai siang tuh. Siang mereka udah adem ayem. Berarti yang ke Semarang gak jadi dong? Gak jadi. Ya Gak jadi. Itu acara off air. Off air. Ya ampun. Sedih banget makanya. Ya ampun gara-gara itu ya. Harusnya dapat duit banyak kan. Tapi gue pusingnya sampai sekarang loh. Pusingnya sampai karena kurang tidur. Kurang tidur, sedih, kepikiran gitu. Kayak gue ini warga negara Indonesia yang baik, tidak pernah melakukan kejahatan kriminal apapun. Kenapa sih kok tega sekali memperlakukan seorang perempuan sendirian dikeroyok rame-rame begitu, apalagi mengatasnamakan kepolisian Republik Indonesia gitu. Gue sedih loh. Yang didatengin padahal sudah jelas Nikita Mirzani bukan yang gimana-gimana. Dan gue gak mungkin gitu. kabur kemana-mana. Susah juga lu mau kabur, dikenal semua orang. Maka dari gue tuh sepanjang jalan Boris, baru kali ini gue diem aja gitu. Dari kesini juga gue tadi pas masuk aja gue kayak setengah nyawanya kayak bukan gue gitu. Karena gue masih kepikiran kayak kok bisa ya ini terjadi sama gue gitu. Terus tapi Niki tahu nggak itu mereka bubarnya waktu jam 1 siang gara-gara apa? Nggak tahu, mereka bubar aja. Balik kanan aja deh. Balik kanan aja. Setelah heboh semua, balik kanan dan akhirnya gue datang ke sana karena gue penasaran apa sih yang dilaporin kok bisa sampai seboh. Niki akhirnya datang ke Polda Banten. Datang ke sana jam 3 sore. Ke Polda Banten? Iya. Jadi ini datang lah ini sebagai itikat baik nih, nggak usah lu jemput-jemput paksa, gue datang nih. Datang karena penasaran apa sih yang bisa ngebuat semua 10 sampai 12 orang polisi itu datang jam 3 pagi ke rumah Nikita Mirzani dan gedor-gedor gitu. Iya, ternyata cuman itu. Gitu. Terus pas nyampe sono yang bikin gue tuh sakit hati, tau nggak? Pas nyampe sono dijelasin gitu. Jadi ini Mbak tentang ini tentang ini segala macam ini itu. Terus sampai bilang, "Ya kenapa nggak datang dari karena saya bilang kan aku bilang gini. Ya karena saya pikir, Pak, ini nggak make sense gitu. Kenapa panggilan sebanyak ini? Kan dibawa semua surat panggilannya." Gitu. Ada tanggalnya lagi kan itu. Semua kan kalau gitu. berurutan banget tanggalnya gitu. Biasanya seminggu sekali biasanya seminggu, ya. Ini kan Banten Jakarta kan lumayan jauh ya. Lumayan, gitu. Seniat itu. Terus kelanjutannya kalau untuk tentang isu ini jadi ya bakal gimana dari nggak tahu ya, terserah aja. Ya kalau memang mau dilanjutkan silakan lanjutkan. Kalau memang nanti ujung-ujungnya nauzubillah harus dipenjara, gue tidak akan dipenjara seumur hidup. Tapi ingat, setelah gue keluar penjara gue akan ngomong semuanya. Gitu. Ada apa ini? Kenapa bisa begini? Yang secara normal aja. Menurut lo wajar nggak? Untuk undang-undang ITE sampai ditangkap? Ya kan dari awal kemunculannya kan sudah kontroversi nih undang-undang kan. Gitu kan. Jadi kita loh kok jadi salah nih ya gitu. Iya kan? Ya harusnya ya bisa mediasi baik-baik sesuai instruksi Bapak Kapolri lah. Kan? Biar gak menemuin penjara juga. Nah, ngapain? Kasusnya apa? ITE. Aduh. Nah itu kan Bapak Kapolri juga udah kasih tahu kalau undang-undang ITE harusnya apa dimediasi. Sebisa mungkin beres di mediasi lah gitu. Nggak usah nyampe masuk berkas ke pengadilan gitu. Iya. Ini air mentah atau? Enggak, air bener. Bisa diminum? Bisa diminum. Diracun nggak? Enggak dong. Masa seorang Nikita Mirzani aku racun? Paling aku pelet. Gimana tuh? Kok ada? Bibir gue tuh kering banget, gue nggak tahu, mungkin dari otak kali ya. Iya drain, jadi memang kalau lagi capek banget, jadi dehidrasi kayaknya gitu. Tapi pacar Niki nggak dehidrasi kan? Enggak dia mah. Apalagi dia kan dulu seorang mantan pembalap ya, iya kan? Tapi kan itu kan sudah di-announce sama Nikita Mirzani sendiri kan? Gue tuh berpikir kayak gini ya, wah. Pembalap nih, ya maksudnya mantan pembalap MotoGP ya, bukan Moto1, Moto2, tapi MotoGP-nya. Ya. Wah, gocekannya mantep. Wah, gitu. Stamina oke. Pembalap ya kan. Iya. Ketukan cepet nih kan. Gitu ya. Enggak ada ngerem-ngeremnya nih. Iya, lo kan kalau lagi sampai miring itu kan sampai kena. Iya, nikung lagi rebah-rebah. Dengkul gitu ya. Kan. Dengkul pasti kuat nih berarti. Iya. Kenapa sih jadi bahas ini Niki? Ya,
gimana orang gue janda, gue pernah merasakan kenikmatan. Iya. Yang gimana ya? Tapi kan kalau dari yang udah Niki tuh, Niki kan seneng sama yang postur tubuhnya mungkin agak-agak tinggi ya. Kalau pembalap kan cenderung kayak kamu gini lah, Boris. Loh enggak kan postur tubuh. Postur tubuh benar. Postur tubuhnya kayak kamu. Niki itu kan gak seneng juga yang krempeng-krempeng kayak tiang gitu, gak suka kan. Enggak. Yang agak-agak membal-membal dikit kan gitu. Iya kayak gini lah. Niki. Tingginya, badannya segitu pas. Sawo-sawo matengnya ya. Sawo-sawo mateng. Terus gitu. Sama dia bisa pertama kali. Dia DM. Oh. Dia DM duluan tanggal 17 Maret pas ulang tahun aku. Happy birthday gitu. Iya, jadi dia gini. Jadi ceritanya happy birthday apa bukan sih? Bukan. Happy birthday ya. Jadi Happy dia birthday. ceritanya kayak di-tag-tagin gitu sama netizen. Coba deh lo DM Nikita Mirzani kayak gitu-gitu. Terus dia lihat di explore kali ya kalau ada mukaku terus gitu. Karena kan dia waktu itu sempat ke Mandalika kan. Gitu. Jadi dia coba DM, 2 minggu kemudian baru aku baca DM-nya. Jadi seorang Nikita Mirzani kadang-kadang masih suka ngelihat yang masuk ke kolom request juga. Kalau yang contreng biru aja, kalau yang verified. Kalau nggak verified enggak. Karena ya. banyak banget. Banyak banget. Lihat tuh, Saposke doi gitu ya. Terus direspon. Abis direspon dia ngundang ke Portugal waktu itu, MotoGP di Portugal. Iya, diundang ya. Diundang. Berarti Niki tinggal bawa badan aja dong ya, nggak repot-repot. Dia yang siapin, tiket, bisnis, semua gitu. Nggak perlu dah. Nikita Mirzani udah nggak perlu lagi lah foto-foto di bisnis kelas ya. Enggak lah. Loh, kan banyak yang foto-foto di bisnis kelas. Niki udah capek ya. Awal berapa tahun yang lalu mungkin ya. Kalau sekarang udah duduk aja udah. Enggak konten dulu ya. Enggak. Emang ada ya kayak gitu? Ya enggak, siapa tahu kan. Ada sih, masih banyak. Pengen sebutin deh tapi takut dibully. Jangan Nikita Mirzani. Jangan, nanti saya ke bawah-bawah lagi. Tapi Nikita Mirzani sekarang kalau saya lihat jadi kayak waktu Angelina Jolie muda loh. Masa sih? Iya, bener. Masa sih? Bener kayak Angelina Jolie muda tuh. Tuh, ya ampun. Mirip banget loh, dia kayak di film The Tourist. Waktu Angelina Jolie muda, The Tourist sama Johnny Depp. Jadi kamu Johnny Depp-nya dong? Waduh, mau sih, Johnny cuman Depp pasti, muda. tapi dimaki orang pasti gitu. Saya mau tanya, kan si John kan mantan pembalap, iya. Ya kan sudah tidak balapan lagi. Mungkin kalau waktu balapan oke lah, mirip kayak apa, ibarat kata kayak dia mudanya cakep banget. Iya, maksudnya kayak pemain bola kalau lagi main, ya ini dia masih main lagi prima-primanya. Iya. Nah, kalau Johnny kan sudah mantan pembalap, itu spesialnya di mata Nikita Mirzani apa gitu? Sampai sekarang sih, maksudnya kalau spesial banget nggak ada. Cuman ini laki kuat banget mentalnya. Kuat dalam hal mental. Jadi pas dia posting foto sama aku nih, banyak nih yang benci-benci sama aku pada komen, di komen dia. DM sama dia tuh dibalas tapi dengan kata-kata yang polite. Gitu. Gokil itu juga ya. Spesialnya. Diladenin terus dibalas dengan polite, dengan sopan. Dengan sopan banget gitu. Cuman dia agak sedih. Karena? Jadi aku nih nggak tahu ya, aku nih kayak punya musuh yang dia menganggap aku musuh nih. Bubuyutan mantan istrinya, aku punya mantan suami yang nomor 2, istrinya kan bikin akun haters lah, itu kan bikin akun haters itu. Dia tahu loh. Si Medina, iya karena kenapa tahu? Jadi saat dia mau live, dia salah live akun. Dan ini ada di capturean gitu. Jadi dia live di akun haters ini yang dia bikin sendiri. Nongol lah muka doi. Nongol mukanya dalam beberapa second. Ada kali 15 detik baru dia tersadar dan dia lock out. Gitu. Nah, di situ dia capturein si John lagi jalan. Terus John lagi minum kan. John tuh jarinya di sini kan buntung ya. Karena waktu balapan itu memang dia kan hardcore banget kan. Jadi yang namanya MotoGP kan kalau nggak cacat ya mati. Resikonya karena kan dia, itu. kita berkendara dengan kecepatan 300 km per jam tuh. Iya, apalagi kan John itu kan beberapa tahun sebelumnya dia sempat mengalami kecelakaan berapa kali gitu yang sampai itu guling-guling itunya. Ya, ada semua di Google kok, di YouTube tuh masih ada. Jadi dia kan agak pincang ya. Ya, karena sebenarnya November ini dia mau operasi. Karena dia udah operasi 22 kali. Jadi ininya shouldernya turun. Ininya pincang. Dia jadi ininya turun juga. Jadi dia kalau jalan agak pincang. Terus ininya buntung kan. Jadi
di capture sama mereka, sama Medina, dikatain disabilitas, dikatain pincang, cacat gitu. Dia sedih gitu karena ada fans aku yang ngetekin ke dia gitu, dan dia cari di Google apa sih artinya ini gitu, kayak cacat tuh apa segala macam. Dia sedih, dia bilang ke aku, kok orang Indonesia gitu ya, aku ini bukan terakhir dari cacat loh, aku ini cacat ini karena balapan. Gitu. Kalau di Eropa orang cacat karena balapan itu orang salut. Iya salut. Tapi kalau di Indonesia, di negara kamu kenapa jadi bahan olokan, dia bilang gitu. Ya walaupun apalagi yang dari lahir pun kalau dijadiin bahan olokan juga lebih sebetulnya nggak boleh. Secara dosa mau wajib dosa, terus secara moral juga lu nggak ada empatinya banget. Iya, gitu. jadi kalau dilihat di akun-akun banyak banget haters gitu, itu dia dikatain gitu kayak ini kita sama orang cacat kayak gitu. Dia tim motor apa sekarang ngelatih? Dia ngelatih ngelatih American Racing Team. Oh, di Amerika berarti. Aduh, Niki pacarannya ongkosnya lumayan ya. Enggak, dia ngongkosin. Ya karena dia ngongkosin. Makanya lu santai-santai aja. Gue tuh sekarang nggak mau jadi cewek bego. Kalau dulu mungkin saking cintanya, pokoknya beli tiket sini sendiri. Kalau sekarang nggak mau. Kalau kamu mau ketemu sama aku ya kamu siapin semuanya untuk aku. Kalau nggak ya nggak usah ketemu. Iya dong. Makanya kayak tadi nggak mau naruh hati 100% gitu. Takutnya nggak cocok lagi, nanti kecewa lagi, patah hati lagi, galau lagi, cerita ngobrol-ngobrol lagi, ya kan? Baiklah kalau begitu, Nyai. Saya juga ya sebenarnya masih pengen ngobrol banyak dengan Nyai itu. Kenapa? Nggak, aku tuh kalau ketawa mau ke toilet. Sakit bukan. Aduh. Kenapa? Oh, perut. Enggak. Kemarin bekas tinju. Bukan, nggak ada. Aku mah nggak ada ditonjok, nggak kena apa-apa. Oh gitu. Jadi apa, sakit apa perut? Enggak. Asam lambung? Aku enggak lagi. Cuman aku kalau misalnya mau ketawa tuh kayak endut-endutan di bawah. Aduh, gitu. Udah berusaha untuk meluruskan saya tadi, dibuang jauh-jauh, dibengkokin lagi sama dia. Ada kedut-kedut. Aku tuh habis operasi. Dulu kita terakhir ketemu berapa tahun yang lalu juga. Habis operasi. Sekarang ketemu habis operasi lagi. Emang nasib gue kali dapatnya harus grace. Jadi gini, mungkin karena itu dia ya, yang kata orang kalau operasi sekali tuh jadinya ketagihan. Emang betul. Oh gitu. Jadi waktu berapa tahun yang lalu habis operasi Meki kan. Sekarang baru operasi Meki juga, baru setelah tinju. Senin, tinju tuh Minggu kan. Senin aku operasi. Kenapa sih dioperasi? Nggak tahu, aku seneng aja, padahal nggak ada masalah ya. Tapi aku tuh kayak punya kepuasan sendiri gitu. Oh, berarti ini mengenai bentuk ya? Enggak, bukan bentuk aku bagus banget. Jangan sambil dia. Lah berarti operasi mengenai apa? Aku kasih lihat fotonya ya. Ya ampun. Jangan memperkeruh nih kita Mirzani. Ya lihat foto kan bukan berarti bisa. Iya. Foto doang kan gak gerak, gak bisa juga diapa-apain. Iya. Jadi baru beres. Dalamnya. Iya, baru beres. Makanya sekarang. Jadi kan gini. Kalau perempuan udah pernah melahirkan, apalagi kayak aku anak 3, itu dinding rahim itu pasti menurun. Gitu. Nah itu efek dari melahirkan itu efek dari melahirkan itu. Jadi itu harus di. Oh, ini nggak ada yang sesar? Ada sesar 2, normal 1. Apalagi aku pernah normal kan. Terus aku kan suka kencing-kencing. Gitu. Nah itu juga sekalian untuk mengobati kencing-kencing itu, makanya dalamnya dibikin kecil gitu. banget. Gitu. Gitu. Oke, kalau gitu nih. Jadi kalau ketawa tuh kayak endut-endutan gitu. Gitu karena masih baru banget bekas dari operasi. Kalau begitu get well soon untuk Niki ya. Semoga lekas sembuh, jadi bisa beraktivitas normal lagi, bisa ketawa normal lagi tanpa ada sakit-sakit kedut-kedut ya. Makasih ya nih kita udah mau datang ke Potsku ya. Sama-sama. Lancar-lancar usahanya, Holy Wings-nya, naik-naik terus sahamnya, cuan terus. Yang di Bali nanti sukses. Anak-anak semua sehat. Bikin bahagia Niki. Kerjaannya lancar. Ya. Semoga hubungannya juga langgeng baik-baik aja. Amin. Perbanyak teman, kurangi musuh. Gak ada musuh kok loh. Gak ada musuh ya. Ada. Ya udah, orang aja yang mau musuhan sama aku. Mudah-mudahan ya Tuhan, makin sedikit orang yang benci nih kita Mirzani. Nggak mungkin.
Kan gue berdoa boleh dong. Enggak, di dunia ini tuh enggak semua orang bakal suka Boris ya. Buktinya kayak kamu enggak pernah ngapa-ngapain, kamu tetap aja punya haters, iya kan? Udah sebaik-baiknya, tetap kan? aja ada yang benci. Urusan hukum enggak pernah, nyinyirin orang enggak pernah. Nggak pernah. Ya kan? Tapi dibully juga. Dibully juga ya, mudah-mudahan lah kita sesama manusia hablum minannasnya baik gitu ya. Amin. Jadi para sobat Skuy, terima kasih telah menyaksikan episode kali ini. Sampai jumpa lagi di Podskuy episode selanjutnya. Dadah.